luar biasa sekali ya. Jadi tadi banyak sekali yang bisa kita ambil dari refleksi batik kita ini untuk kita lebih berdiskusi dan merefleksikan lagi gitu. Dari apa sih sebenarnya hal-hal yang menyerang petani gitu. Tadi dari setan-setan yang masih belum kelihatan wujudnya, terus juga dari eksternal yang luar biasa yang bahkan bisa menghilangkan gitu ya, menghilangkan pekerjaan para petani ini gitu. Nah, tadi diskusi yang sangat panjang mungkin ya, tapi biar lebih interaktif juga mungkin teman-teman udah terbesit juga pertanyaan-pertanyaan dalam benak kalian gitu ya. Ya, atau refleksi juga gitu dari apa yang tadi kita lihat bersama. Kira-kira ada pertanyaan, mungkin ada tiga pertanyaan kali ya untuk teman-teman. Saya Rasid, saya dari jurusan Hukum Keluarga Islam. Asal saya dari NTT. Yang saya ingin tanyakan itu terkait dengan tadi ya, yang tentang film itu kan disebutkan bahwa hidup di kampung tidak beda jauh dengan hidup di kota. Bahwa emang tadi dijelaskan juga bahwa hidup di kampung itu orang-orang berpikir bahwa uang itu seolah-olah gak ada harganya, karena mereka berpikir kami masih punya lahan untuk makan besok pagi. Jadi saya mau ingin bertanya, sebenarnya cara apa yang harus kita pakai untuk mengedarkan orang bahwa petani itu lebih penting daripada orang-orang yang punya bermodal, itu kaum kapitalis kayak berjuis gitu dong. Gitu. Apakah harus menghilangkan kelas sosial itu biar kita tetap itu sama, atau emang bagaimana sebenarnya? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ina Agustina, saya dari jurusan Sejarah Peradaban Islam kelas 1C. Saya izin bertanya, yaitu dengan cara apa petani dapat meningkatkan perekonomiannya, sedangkan harga tanah sawah yang mahal tidak dapat menjamin kehidupan para petani saat ini. Dan pertanyaan yang kedua yaitu, serta bagaimana metode riset yang benar untuk membuat RT RW, karena di desa Jati Gede, tepatnya di Sumedang, RT RW itu tidak dibuat secara benar, karena di sana itu sudah menghabiskan dana sekitar 700 miliar dan itu hanya kembali sekian persennya saja, bahkan setelah saya hitung itu hanya sekitar 2%-nya saja. Dan hal tersebut dibuat menjadi tempat pariwisata yang membuat warga tersebut kehilangan, yaitu kehilangan sektor pertanian dan kehilangan wilayah begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Agustina, saya dari jurusan Sejarah Peradaban Islam kelas 1C. Saya izin bertanya, yaitu dengan cara apa petani dapat meningkatkan perekonomiannya, sedangkan harga tanah sawah yang mahal tidak dapat menjamin kehidupan para petani saat ini. Dan pertanyaan yang kedua yaitu, serta bagaimana metode riset yang benar untuk membuat RT RW, karena di desa Jati Gede, tepatnya di Sumedang, RT RW itu tidak dibuat secara benar, karena di sana itu sudah menghabiskan dana sekitar 700 miliar dan itu hanya kembali sekian persennya saja, bahkan setelah saya hitung itu hanya sekitar 2%-nya saja. Dan hal tersebut dibuat menjadi tempat pariwisata yang membuat warga tersebut kehilangan, yaitu kehilangan sektor pertanian dan kehilangan
kehilangan wilayah begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari jurusan hukum keluarga. Enggak boleh. Oh, dari jurusan hukum tata negara Yayasan Universitas Jember. Langsung aja ya ke pertanyaan. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu beberapa hari kemarin ya Hasbi main ke Gua Lor waktu itu. Di sana memang tadi ada persoalan yang sudah disinggung oleh Ustadz. Jadi di petani di sana tuh, jadi ada program pemerintah yang disebutnya tuh komben, istilahnya mesin untuk apa namanya panen gitu. Jadi sederhananya apa namanya mesin ini justru menghilangkan buruh tani itu. Padahal kan buruh tani, buruh-buruh itu apa namanya mata pencahariannya itu ya ketika mereka panen mereka ikut panen dan tentunya kan dapat uang dari buruh itu. Nah, apabila apa namanya ketika mesin ini datang, misalnya berapa hektar itu 10 orang nih misalnya, kemudian ada mesin itu jadinya 3 orang, yang 7 ini kan kemudian hilang mata pencaharian, sehingga yang terjadi ada yang pergi jadi buruh migran di luar negeri. Nah, pertama bagaimana pendapat tadi ya yang menyinggung soal teknologi itu Pak Wahid, bagaimana problematika ini gitu? Di sisi lain memang ada perkembangan teknologi, nah di sisi lain konkret di lapangan yang terjadi seperti itu. Nah kemudian yang kedua ke Pak Satori ya, bagaimana sih posisi kita ya mahasiswa tentunya? Memang tadi sudah disinggung terkait pengawalan yang RW dan lain-lain. Bagaimana sih hubungan kita dengan problematika tadi? Problematika petani di lapangan. Apa saja yang bisa dilakukan? Kemudian apa namanya langkah-langkah baik itu jangka panjang atau jangka pendek yang bisa dilakukan dalam skop terkecil di kota dan kabupaten Cirebon. Nah kalau satu lagi boleh ada tambahan pertanyaan kepada Pak Wahid sedikit lagi Pak. Tadi soal LSD ya, apa namanya lahan sawah yang dilindungi. Nah itu bagaimana sih konkretnya di Cirebon, karena mungkin Hasbi dan beberapa kawan di sini juga baru dengar gitu. Jadi kan itu bisa jadi satu langkah yang akan kita kawal. Hanya itu relasinya dengan dinas kah, atau langsung dari pusat, atau langsung dari provinsi, atau dari mana? Nah mungkin itu, terima kasih. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia, negara Indonesia itu kaya akan alam, kaya akan para petani juga. Namun tadi kita sudah lihat bersama terkait film dan juga mendengarkan refleksi dari pemantik kita yang sangat luar biasa, bahwa ada faktor internal dan eksternal. Kemudian keuntungan yang didapat oleh petani itu hanya 30%, sedangkan hasil penjualannya itu 70% untuk konsumen kan, untuk pedagang. Nah, yang ingin saya tanyakan, dalam hal ini ada beberapa problem. Nah, sejauh ini apakah ada upaya yang dilakukan oleh Menteri Pertanian yang terkait dengan problem yang dirasakan oleh masyarakat petani khususnya? Kemudian di Indonesia apakah ada ikatan semacam organisasi yang memang itu semuanya petani se-Indonesia untuk menyuarakan dan juga untuk mengkoordinir suara-suara yang memang ketika ada problem di pertanian mereka benar-benar ikut terlibat gitu. Mungkin itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cip. Pertanyaannya lebih bagus ya teman-teman. Mungkin langsung bisa langsung ya. Tadi dari kawan yang sebelah sana, bagaimana tanggapan dari Pak Wahid sendiri? Jadi tadi gimana sih cara menyadarkan gitu ya, cara menyadarkan bahwa pertanian itu sebenarnya menjanjikan kok gitu. Oke, jawabannya langsung ya. LSD plus apa namanya perubahan pola teknologi pembaik, terus cara menyadarkan masyarakat bahwa petani penting.
terus upaya kementerian dan upaya tani dulu. Upaya tani itu seperti apa yang bisa meningkatkan ekonominya gitu. Oke, jadi gini teman-teman. Kita belajar tentang perubahan tata kelola tani dari waktu ke waktu. Itu bagian dari perubahan sosial. Salah satunya dipengaruhi oleh teknologi. Teknologi kayak combine sekarang ini saya dapat banyak laporan juga. Sekarang di daerahnya Mas Betul juga combine itu bikin pusing. Jadi banyak orang sekarang pergi ke luar negeri ya, ke Korea dan sebagainya gara-gara combine itu. Kemarin saya baru aja dari daerah mana pusatnya jalan, aku kok ingatnya kapan Susukan, di daerah Susukan itu juga banyak yang baru. Jadi gini, dulu ya, ini cerita agak sejarah ya. Abad 18 ketika pabrik belum ada. Pabrik itu munculnya mesin ya. Mesin itu menggerakkan roda gitu ya. Yang menggerakkan itu uap panas gitu. Tadinya angin ya, angin untuk pelayaran itu ya. Tapi kemudian baling-baling itu diganti dengan putaran di bawah itu ya. Nah itu pakai uap panas. Pakai batu bara, pakai arang, kayak ini uap panas menggerakkan. Nah pada saat uap panas itu muncul, maka itu menjadi penanda dari perubahan yang super cepat dalam soal seluruh produksi tentang tanah dan tani. Itu yang disebut sebagai revolusi industri Inggris. Maka muncul pabrik-pabrik dan sebagainya. Dulu kalau bertani itu pokoknya ya pakai kerbau, tenaganya ya tenaga manusia gitu ya, tekniknya itu saya masih mengalami itu ayah saya itu jadi belum ada mesin penggerak. Nah kalau pakai mesin penggerak itu bisa 10 kali lebih cepat loh. Jadi itu memudahkan petani juga gitu ya, memudahkan kehidupan manusia teknologi itu. Tapi konsekuensinya begini. Alam pertanian yang menggarap hektaran sawah dan tanpa alat itu, wah tenaga petani habis-habisan ya. Pokoknya kalau kerbau mengerjakan pembajakan, manusia ya kayak kerbau betul gitu, bareng kerbaunya itu bareng kerbau. Nah itu dulu karena susah kayak gitu, padahal seluruh hasil untuk politik negara itu ya yang menghasilkan di petani ini. Jadi peradaban petani itu berat banget itu, berat banget. Nah itu dulu jadinya kemudian tidak mungkin bekerja sendiri-sendiri, harus komunal. Maka sistemnya disebut sebagai sistem komunalistik. Ya masyarakat itu gotong royongnya kuat banget, pembagian kerjanya itu satu musim itu sekian petak sawah dan kapan ini bareng-bareng kerjain sawah ini, kerjain sawah ini, kerjain sawah ini. Nah begitu ada mesin uap dan mesin untuk penggarap lebih cepat. Nah itu mengubah seluruhnya. Yang tadinya personal satu kampung bisa ngerjain bareng-bareng tinggal 5 keluarga atau tinggal keluarga besar, akhirnya tinggal keluarga kecil aja. Jadi individualisme itu dimunculkan juga oleh karena teknologi ya. Pertanyaannya gini, untuk produktivitas tani teknologi ini membantu loh. Jadi sektor produksi itu yang tadinya itu butuh waktu lama, butuh makanan banyak, minuman banyak, duit banyak gitu untuk itu jadi lebih murah untuk sektor produksinya, untuk pengelolaan tanah. Nah, jadi di satu sisi itu lebih murah, tapi sisi lain itu kemudian ada eksesnya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang tadinya 10 orang jadi bisa 2 orang. Itu artinya pekerjaan untuk 8 orang itu nggak ada kan? Gitu. Nah dulu ketika sawah itu masih luas-luas nggak ada masalah, tapi sekarang begitu sawah ini sangat sedikit. Nah itu memang konsekuensi logik dari perubahan apa yang dalam sosiologi disebut sebagai social division labor atau pembagian kerja sosial. Itu berubah karena teknologi. Nah salah satunya untuk meningkatkan ekonomi tadi itu adalah juga dengan cara meningkatkan teknologi itu. Kita ini yang sudah nggak seneng nyangkul itu, kalau dengan teknologi barangkali mau meningkatkan tanah. Jadi teknologi jadi penting.
Dan pertanyaannya adalah nanti gimana ya caranya mengorganisasi masyarakat supaya pola-pola perubahan teknologi ini malah membantu mereka dan bukan justru malah merugikan mereka. Pertanyaannya, mengapa mereka jadi rugi dan mengapa pergi ke ini ya, ke luar negeri? Itu yang perlu kita detailkan dan itu tidak ada di film ini. Film ini sedikit ngomong tentang masalah produksi, sedikit ngomong tentang masalah distribusi, tapi tesis terakhirnya adalah menjawab soal distribusi. Yang produksi nggak ada di film ini. Itu ini kelemahannya film ini. Nah, sekarang mari kita ngomong tentang produksi itu untuk menjawab seluruh pertanyaan tadi. Teknologi itu memudahkan anak muda nanti untuk tertarik supaya pergi bahwa pertanian itu menarik lagi, dan juga itu meningkatkan ekonomi, tapi juga kemudian mengubah tata relasi sosial. Nah, pertanyaannya gini, masalah apa yang sebenarnya kita hadapi? Masalahnya begini, sistem produksi itu gini, pada saat saya mau nanam itu modalnya apa? Itu satu, mengolah lahan awal, berarti sumber daya manusia ya, itu duit itu. Dua, kemudian benih, itu duit. Yang ketiga adalah pupuk, dan pupuk itu setahun kan 3 kali ya, plus nanti pestisidanya, mulai dari apa namanya nitrogen, fosfat, kemudian terakhir kalium. Nah itu kemudian nanti ditambah dengan semprotan-semprotan baik itu herbisida maupun pestisida. Nah itu kalau dihitung-hitung tuh habisnya di situ itu, plus tenaga manusia. Tenaga manusia ini yang apa namanya habis, uangnya habis. Nah melalui combine itu tenaga manusia ini bisa diirit loh. Tadinya satu petak itu combine itu mengkombinasi, jadi itu mesin baru ya. Saya juga heran itu. Kemarin ke sana itu lihat itu. Jadi begitu masuk ke sawah, dia membabat, terus memisahkan padi dari daunnya, terus memasukkan ke dalam karung. Jadi begitu keluar itu langsung karungan. Gila ini, 3 pekerjaan langsung dijadikan 1 pekerjaan. Dan itu kalau dihitung menyewa alat itu yang lebih murah daripada misalnya mengerjakan 3 kali itu. Karet, gebuk, kemudian masukin ke ini. Jadi tenaga yang dibutuhkan hanya 1, ngangkut itu dari tengah sawah ke pinggir. Nah, baca nanti kalau misalnya jalan-jalannya udah ada, bisa lagi gitu ya. Nah, ini tadi gambarannya dalam setahun itu kalau di Cirebon rata-rata 2 kali penanaman, 3 kali itu sedikit. Cirebon itu sistem dasnya ada 2, daerah aliran sungai untuk pertanian itu ada timur, ada barat. Timur ini agak digarap bagus di Sanggaru, dan itu lumayan pertaniannya bagus. Nah di barat itu adalah daerah aliran sungai yang ada di Sumber itu, nanti akan sampai Jamblang. Barat lagi kemana? Bukan yang sungai di lewat Sumber itu lalu kemudian ke Jamblang itu sampai ke. Nah itu daerah aliran sungai yang kedua. Kalau yang sana nanti masuk di apa namanya kabupaten lain, ke barat. Nah yang di barat itu kacau beliau, dan itu memang rusak berat. Jadi kalau misalnya musim kemarau pasti terjadi musuh. Apa namanya musuh itu gagal panen sampai 400 hektar sampai ratusan hektar di Cirebon Barat ke utara. Itu kan ke utara pasti kan kalau banjir, kalau bulan kemarau itu sudah nggak ada air ya. Itu karena daerah aliran sungainya itu kacau banget. Nah itu nambah kesengsaraan petani. Jadi tadi kalau tanda hujan itu paling 2 kali panen, dan 2 kali panen itu berarti 1 kali hanya untuk biaya, 1 kali untuk makan, nggak ada untung. Kalau 3 kali apa namanya musim, 3 kali tanam itu biasanya sekali habis untuk biaya 3 kali, 2 kali itu masih sebagian untuk biaya itu, yang ketiga itu baru untungnya. Jadi petani itu dapat sepertiga memang gitu. Nah itu kalau 3 kali panen loh ya. Kalau 2 kali panen, wah itu berat ya. Dan rata-rata di Cirebon itu 2 kali panen. Nah pertanyaannya gini, gimana dengan sistem itu bisa menguntungkan petani, tapi justru malah tidak menghilangkan sistem pertanian? Kita harus menghilangkan sistem ketergantungan dari sistem produksi. Kalau Dedi ngomong soal sistem distribusi,
potong itu apa namanya, kalau kata bahasa pribadi setan-setan itu loh. Tapi kalau di sistem produksi ini justru yang sebetulnya perlu kita lakukan. Karena apa? Kalau kita menguatkan sistem produksi itu, maka sebetulnya distribusi itu gampang. Distribusi itu gampang, pengalaman yang kami lakukan. Jadi di distribusi itu satu, pupuk itu kacau sekali. Kita semuanya itu tergantung dengan pupuk kimia kan. Untuk nitrogen itu apa namanya, urea itu, terus fosfor itu fosfat itu, kemudian yang kalium itu macam-macam, ada apa namanya juga atas, itu namanya banyak sekali. Nah itu sebetulnya merusak tanah, menguatkan asam tanah, dan benar tanah itu menjadi sangat apa namanya mati ya, biotanya mati semua. Dan dengan demikian semakin itu dilakukan pemupukan untuk bisa hasilnya sama dengan sebelumnya, pupuknya untuk tanam berikutnya harus lebih banyak lagi, jadi itu merusak tanah dan hasilnya jadi banyak sekali yang kacau. Itu sebetulnya merusak tentang sistem yang dulu pernah kita lakukan secara integratif, yaitu ternak kotorannya kemudian dikumpulkan menjadi pupuk organik, dan pupuk itu kemudian menghidupi seluruh tanah. Nah kalau di Cirebon itu rata-rata itu apa namanya, damen, jerami itu diapain itu biasanya kalau ditumpuk-tumpuk, habis itu diapain? Bakar kan? Nah itu kerugian besar. Yang namanya di jerami itu seluruh jenis pupuk yang dibutuhkan tanaman sepanjang musim ada, mulai dari nitrogen, fosfor sampai kalium. Isinya luar biasa. Jadi isinya itu karbon, isinya itu apa namanya gula apa namanya, glukosa dan sebagainya. Yang itu kemudian menjadi unsur dari nitrogen. Begitu dibakar, itu tinggal karbon saja. Karbon itu tetap baik, yaitu untuk menggemburkan tanah. Tapi sebetulnya itu menghilangkan. Nah, jadi sistem-sistem dalam produksi kita itu sudah kacau sekali karena dihabisi oleh pabrik. Apa yang dihabisi oleh pupuk apa namanya non organik ini, pabrikan ini, yang dihabisi ada dua, dan itu kacau sekali di dunia pertanian. Yang pertama adalah yang paling dahsyat, itu adalah menghabisi pengetahuan lokal petani. Jadi tani itu nggak ngerti ya logika tanah, logika musim, logika hama, logika dan sebagainya, nggak ngerti. Ngertinya apa? Ada hama ini, beli ini. Tanahnya umur sekian, beli ini. Jadi pengetahuannya ada di pabrik. Pengetahuan mengenai tanah itu sendiri nggak ngerti sudah. Anak mangsa itu dan enggak. Nah itu pertama. Nah karena pertama itu, maka kita dihabisi oleh pabrik. Yang untung itu pabrik, bukan yang untung itu petani. Padahal itu semakin merusak tanah dan nanti secara ekologi merusak alam. Nah yang kedua adalah yang dirusak itu adalah kerja-kerja kolektif tadi. Nah maka untuk sistem produksi ini, walaupun ada sistem combine dan sebagainya itu, kalau kita kembali untuk menanam kembali dan kemudian mengintegrasikan lagi, dan itu bisa, dan itu sangat menarik buat anak-anak muda dalam eksperimen ini ya, dengan teknologi itu maka itu petani itu bisa apa namanya, ini ya, biaya produksi itu bisa kita keep, sehingga kemudian antara biaya produksi dengan panen, hasil panen itu rasional. Nah, apalagi nanti kalau sistem pembelian, jual beli, itu kita bikin pasar sendiri. Cara yang paling baik kita adalah bikin pasar sendiri. Dan bikin pasar yang namanya produk pertanian dan pangan itu tidak pernah tidak laku. Pasti laku. Karena yang namanya di dunia ini semakin banyak manusia dan semakin banyak perut. Dan sekarang ada internet, kita ada juru apa namanya, ada ekspedisi dan sebagainya itu yang namanya kami jualan organik ya, itu pemintanya banyak sekali dan kita selalu nggak ada berasnya itu. Kita mau jual herbal gitu ya, mintanya berton-ton, kita punyanya berapa kental gitu, kurang sekali. Jadi itu kalau bisa diorganisir di petani itu bisa. Dan itu sekaligus menjawab soal tantangan lingkungan, menjawab soal konektivitas, menjawab soal apa namanya pengetahuan lokal dan seterusnya. Dan dengan demikian itu bisa memulihkan. Hanya gerakan ini benar-benar harus dimulai dengan contoh. Kalau nggak pakai contoh nggak bisa. Itu harus dicontohkan. Dan kita bisa melakukan itu.
Ya, saya kira itu ya. Nah, itu yang sebetulnya perubahan itu sudah dimulai dari revolusi hijau tahun 70-an. Itu revolusi hijau itu menghabisi kita, menghabisi kolektivitas, menghabisi pengetahuan lokal, dan itu kemudian petani jadi tergantung mau dinaikkan kasihan buruh, nggak dinaikkan kasihan petani, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau dengan mengubah ini tadi itu bisa semua. Dan buruh itu mempunyai logikanya tersendiri karena itu masyarakat industrial. Kalau petani itu bukan masyarakat industrial, tapi sistem agraris, yang sifat agraris. Itu kita bisa industri yang sifat agraris itu bisa. Nah, dan yang belum tadi apa ya? Nah, kalau LSD ya, LSD itu peraturan presiden, peraturan pemerintah. Peraturan nanti dilihat aja di LSD ya. Nah itu sekarang kebetulan ya kementerian ini lagi galak. Yang namanya Kementerian PUPR itu Pak mantan Panglima TNI dari Angkatan Udara. Wah itu lagi galak-galaknya membabat mafia tanah. Banyak sekali dari pejabat BPN yang sekarang ini kena mafia tanah yang paling besar dan paling mengakar itu di pemerintah. Nah itu nanti mulai dari dokumen RT/RW itu nanti detailnya namanya adalah dokumen RDTRW. Nah itu RT/RW-nya kelihatannya masih bagus, tapi RDTRW-nya berubah. Kok bisa berubah ya? Gimana ya? Prosesnya itu di riset. Nah tapi yang sejauh ini saya lagi riset itu, dan teman-teman bisa cek di Badan Geospasial Nasional. Nanti dia ada foto satelit mengenai itu sampai tahun 2018. Untuk pasca 2018 belum ada. Nanti silakan Badan Nasional untuk Geospasial. Itu nanti di situ ada dicari aja, di situ ada rencana RT/RW se-Indonesia itu ada, dan dari foto satelit bisa di-download karena itu dokumen publik ya. Nah, nanti RT/RW rencana detail tata ruang tata wilayah itu nanti yang saya temukan sekarang ini ya sedang saya kembangkan. Jadi begini, kendati pun LSD, tapi kalau itu menjadi proyek strategis nasional itu langsung dibakar. Itu satu. Yang kedua, di samping LSD itu ada yang disebut sebagai LPI, lahan peruntukan industri. Nah, lahan peruntukan industri itu yang disebut nanti konflik di Cirebon Timur itu lagi ada konflik. Saya juga lagi seperti itu. Nah, itu LPI ini itu untuk industri kan. Nah, LSD ini bisa nanti untuk industri itu dengan syarat yaitu tanah itu terlantar dan kemudian tidak pernah dikerjakan beberapa saat, dan oleh karena itu dimintakan izin untuk menjadi industri biar produktif menghasilkan duit. Pertanyaannya gini, kalau mau tahu yang ada di Cirebon, tanah-tanah di desa-desa itu bukan lagi miliknya orang-orang desa-desa itu. Yang mempunyai tanah di desa-desa di Cirebon itu sudah separuhnya orang kota semua. Dan itu kalau orang kota itu kemudian membeli itu, habis itu gimana? Ya nggak diapa-apain. Kalau nggak diapa-apain gimana? Terlantar. Kalau terlantar gimana? Jadi LPI. Nah gitu modusnya. Nah pertanyaan gini, kalau anak-anak muda nggak mau organisasi diri, nggak mau organisasi tani, dan tidak bekerja di desa-desa untuk menyuburkan lagi seperti yang tadi, habis, pasti habis. Jadi gerakannya harus di sektor produksi. Kalau yang diceritakan Pak Satori itu silat menghadapi ancaman dari luar, gitu ya. Tapi yang menata dari dalam ini ya habis juga kalau kita nggak menata dari dalam. Nah itu semuanya penting. Jadi ada tadi pertama kuda-kudanya kan lemah ya. Kuda itu bertahan ya. Kalau begitu kuat itu terakhir itu begitu kuat bisa bertahan. Menarik juga dia itu. Saya dulu juga belajar gini-gini dulu juga pendekar ya.
Dulu saya berarti kalau di tempat saya tuh yang paling ngetren tuh SH Trate. Setiap hari. Lawan yang merpati putih ya. Nah, kalau saya tapi bukan SH. Kalau saya adalah bukan merpati putih tapi cempaka putih. Nah, jadi persana ada. Santai. Oke, baik. Makasih itu aja. Baik, langsung saja. Sudah lumayan larut malam. Beberapa yang sudah ada yang mulai mundur. Gak apa-apa. Masih hangat kan ya? Sampai subuh lah. Baik, terima kasih. Pertanyaan-pertanyaan masuk. Walaupun beberapa sudah ada yang kelihatan meninggalkan forum, tapi tidak apa-apa. Nanti bisa ditonton di tayangan ulang. Menarik sekali tadi yang disampaikan Wakil. Saya hanya menyambungkan saja, hanya menambahi dan menegaskan. Biasa kalau second opinion itu biasanya menambahkan dan menguatkan. Begini. Perspektifnya mirip-mirip. Saya akan mendalilkan kenapa kemudian kondisi pertanian kita seperti ini. Tadi seperti disinggung, saya akan mulai dari yang disebut dengan revolusi hijau. Wahid sudah menyinggung, mungkin beberapa poin mau saya tegaskan di situ. Apa sebenarnya dan bagaimana dia bekerja revolusi hijau ini? Kalau boleh saya bilang, carut marutnya pertanian kita, dunia pertanian kita, carut marutnya ini karena makhluk yang bernama revolusi hijau. Katanya sih revolusi. Sama gak ya dengan revolusi mental? Sorry ini ada Jokowi. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena revolusinya iya. Yang direvolusi itu apa dari revolusi hijau ini dan sistem pertanian kita ini. Dan saya sih berharap setelah ini kawan-kawan semua bisa lebih mendalami seperti apa revolusi hijau ini biar kita lebih jeli, kita lebih teliti, kita lebih lebih detail lah kira-kira untuk melihat kenapa kondisi pertanian kita jadi seperti ini carut marutnya. Saya sedikit kasih gambarannya teman-teman. Pertama dari paradigma kenapa kemudian program ini atau revolusi hijau ini diterapkan. Ini program tadi sudah disebut tahun 70-an, persis beberapa tahun setelah Soeharto naik menjadi presiden baru pada 67 dan 5 tahun setelah Soeharto jadi presiden. Revolusi hijau ini adalah menjadi program andalannya Soeharto. Orde Baru. Apa yang perlu direvolusi? Apa yang menjadi fundamental gagasan sehingga kemudian disebut revolusi? Karena memang ada perubahan besar-besaran dari mulai paradigmatik sampai ke praktik pembangunan. Saya sebut pembangunan. Apa hubungannya dengan pertanian? Karena sektor yang dianggap paling menjanjikan untuk pembangunan saat itu adalah sektor pertanian. Kita ingat sebelum Soeharto begini ini dulu pertanian digarap oleh swasta. Ada banyak dan yang terbesar adalah Barisan Tani Indonesia. Tidak perlu banyak-banyak kali itu ya. Ada BTI, Barisan Tani Indonesia dengan konsep bagaimana pertanian rakyat yang dikembangkan. Tapi saya tidak ngomong begitu. Nanti teman-teman bisa membandingkan bedanya apa program-program BTI ini, tani rakyat dengan pertanian yang menjadi program pembangunan. Artinya apa jadi program pembangunan? Ini akan menjadi sektor utama untuk menopang pembangunan nasional. Artinya akan menjadi tumpuan harapan landasan sektor ekonomi nasional. Argumentasinya apa? Karena pertanian saat itu menjadi kekuatan utama penghasil devisa negara. Sebelum Soeharto ngomong begini, sebelumnya sudah begitu. Karena memang orang Indonesia ya sebenarnya agraris pertanian. Bagaimana ini diubah menjadi suatu program pembangunan? Khasnya pembangunan dan kemudian dikatakan revolusi adalah percepatan, akselerasi bagaimana sektor pertanian ini betul-betul menjadi penghasilan bagi program pemerintah, program nasional.
Apa kemudian yang harus dilakukan oleh pemerintah? Satu, ubah dong sistem pertaniannya. Apa yang harus diubah? Paradigmanya dulu. Kalau dulu orang-orang petani kita itu bertani dalam rangka untuk mempertahankan hidup, tadi bisa macam-macam tuh, bukan hanya nanam sawah, nanti ada peternakan macam-macam. Walaupun panennya sekali dalam setahun bisa cukup untuk stok 3-4 tahun, tapi untuk makan dan untuk kebutuhan pangan para petani, bukan untuk menjadi penghasilan negara. Kalau ini untuk menjadi penghasilan negara, ya harus lebih cepat dan harus menjadi komoditas. Padi, jagung, yang lain-lain itu harus menjadi komoditas, menjadi barang yang bisa dijual belikan oleh negara, bukan lagi menjadi sektor ketahanan pangan, bukan lagi untuk penguatan pangan nasional, tapi untuk menjadi komoditas yang bisa dijual agar bisa menghasilkan pemasukan bagi negara. Dipercepat. Nah, ini paradigmanya berubah. Jadi kalau dulu sektor pertanian sebagai subsisten, ketahanan pangan, ketahanan hidup, di mana orang Indonesia bertahan dari situ, sekarang diubah menjadi komoditas dan menjadi barang industri, menjadi penghasil devisa negara, menjadi industri pertanian, menjadi barang dagangan. Maka diciptakanlah tadi Bulog, diciptakanlah KUD, diciptakanlah lembaga-lembaga negara yang diciptakan untuk mengontrol program-program pertanian ini. Yang dulunya yang mengontrol adalah kelompok-kelompok tani yang menentukan petani sendiri. Muncullah kelompok-kelompok pimpinan negara ini. Mengontrol apa? Ya semuanya, dari mulai produksi sampai distribusi. Karena yang paling penting ketika jadi komoditas itu jadi barang dagangan yang kemudian hasilnya bisa menjadi pemasukan bagi negara. Ini program dari presiden. Ya. Akselerasi ini macam-macam hal dilakukan. Pertama-tama karena harus cepat, ya kalau biasanya setahun sekali, ya janganlah, harus cepat. Biar lebih cepat menguntungkan komoditasnya, 2 atau 3 tahun, kalau perlu bisa sampai 2-3 kali, atau kalau perlu sampai 4 kali dibikin panennya. Karena kalau cuma kandang setahun, ya gimana bisa jadi duit? Itu menjadi pangan, dipakan habis. Untuk stok di gudang saja, di lumbung dulu itu ya. Makanya nanti ada selalu kalau kita temui di desa, di desa-desa selalu ada cerita bagaimana lumbung-lumbung padi zaman dulu itu dihabisi oleh baru. Karena kalau ada lumbungnya orang pengen nyimpan, nggak mau itu jadi komoditas dijual. Sementara pengennya negara hasil pertanian adalah menjadi barang ekonomi yang itu akan menyuplai bagi kepentingan ekonomi negara. Oke, ya. Jadi akselerasi dipercepat. Jangan cuma sekali, harus berkali-kali. Ya minimal 2 kali atau 3 kali. Bagaimana caranya? Nah, sudah bisa kita dapatkan. Ya sistem produksinya diubah, bibitnya diganti, jangan bibit yang besar tumbuhnya sekali setahun. Dari mana? Ada kok. Bisa ngambil dari Vietnam, bisa ngambil dari Thailand. Dan sponsor program ini, Orde Baru, Soeharto tidak sendirian. Ada partnernya. Yo tentu saja yang mensponsori Orde Baru, Soeharto bisa jadi berkuasa di tawarannya itu. Cek ya nanti ya kalau lebih banyak ya, kalau baca-baca tentang ini, siapa saja partner-partner saat itu yang menjadi penyuplai. Bibit ganti. Penyeragaman bibit yang ada di lokal itu kamu sekali. Oh benar itu, coba saja cerita bapak-bapak kita. Dulu bibitnya banyak sekali, sekarang jadi seragam. Coba ya. Diseragamkan. Kenapa? Karena kalau lu pakai bibit itu nggak bakalan bisa akselerasi sama dibutuhkan oleh pemerintah. Datangkan bibit-bibit impor. Gak mungkin sendiri. Yang paling parah kemudian adalah pupuk. Kenapa? Karena kalau pakainya organik, ya lama. Didatangkanlah pupuk-pupuk akseleratif itu tadi. Pakai pupuk kimia. Supaya apa? Cepat tumbuhnya, cepat panennya, sehingga 3 kali. Yang biasanya cuma sekali. Pupuk organik kan begitu ya Bapak. Sampai sekarang. Agar cepat dihajar dengan pupuk kimia. Dari mana? Ya impor lagi, orang jualan pupuk gede-gede.
duitnya dari mana ya? Udah siap menang si sponsornya. Pakai aja dulu, bayarnya nanti. Sampai hari ini tidak terbayar. Pupuk didatangkan, termasuk alat-alat produksi tadi, macam-macam didatangkan. Yang paling saya traktor. Kalau dulu pakai pakai kerbau sapi dan seterusnya. Ya lama lah, mau pakai kerbau 3 hari baru kelar, pakai traktor 1 jam beres. Kalau mau cepet, kalau kemudian pengen menghasilkan cepet, ya harus ganti alat-alat dari mulai traktornya, nyangkulnya, termasuk nanti manennya semua diganti. Dari mana? Iya sudah ada sponsornya bro, jangan khawatir, datangkan besar-besaran datangkan. Termasuk persoalan air. Maka dibangunlah saluran-saluran irigasi, di macam-macamin tuh airnya, di aneh-aneh bangunan. Makanya yang dulu asri selalu debit air itu terkendali. Oh jadi kacau gara-gara dibangun begitu. Banyak bukti di mana-mana itu program-program saluran irigasi yang angkrek. Dan efek dari revolusi hijau karena saluran-saluran irigasi yang sembarangan dibuat saat itu berefek kemudian akhirnya banyak sungai-sungai yang kering. Teman-teman bisa lihat, hampir di desa-desa itu selalu kita temui sungai yang kering air. Itu karena kacaunya sistem irigasi. Bukan kacau, karena ngalirin airnya asal jadi, yang penting cepat. Akhirnya banyak menyumpal kemana-mana. Kemarin di Ambulu kan, orang Ambulu berkali-kali, ya kan? Karena persoalan sodetan air yang sungai yang lari yang masuk dari laut itu yang sembarangan dibikin, akhirnya akhirnya bisa keluar, rusak tanah-tanah sawahnya gara-gara salah membuat irigasi. Dan ini masih dilakukan negara. Yang saya omong ini semua dilakukan negara. Itu yang disebut dengan panca usaha tani. Apal semua dulu para petani, panca usaha tani. Irigasi, pupuk, bibit, teknologi pertanian, semua diterapkan dan diwajibkan. Ini bukan sembarang ditawarkan, diwajibkan. Kalau yang endang sama pemerintah, mungkin program pemerintah, sampai sekarang kalau Anda menolak PSN tadi dianggap tidak cinta NKRI dan melawan negara. Sama dulu juga, petani yang tidak mau mengikuti program-program ini akan ditendang. Tidak akan bisa mendapatkan itu. Ada satu hal lagi Pak Wahid, ini kaitannya dengan soal pemilihan tanah. Mas Depeng sering cerita, kenapa kemudian jadi banyak tunawisma, landless, juga petani-petani buruh. Karena dampak dari Orde Baru, dampak dari revolusi hijau adalah untuk percepatan hasil produksi pertanian. Orang yang punya setengah hektar, 1/4 hektar, 100 bata ya enggak. Malah merugiin buat negara. Nah ya, produksi kecil lah, ini kan mau skala gede gitu, biar cepat, namanya juga industri. Skala kecil mah gak bakalan dilihat. Efeknya apa? Ya mereka nggak dapat program bantuan macam-macam itu. Nah persaing setelahnya ini sawah, orang punya 5 hektar, pakai traktor bla bla bla, airnya kesana semua, orang punya 100 bata ya, jual habis. Jadi pemusatan pemilikan tanah sangat kuat, timpang sekali. Ya orang-orang yang punya lahan kecil ngapain jual? Tuan-tuan tanah, saudagar tanah itu, tuan takur ini semakin bermunculan. Karena kalau yang tanahnya cuma 1 hektar, 2 hektar nggak bakalan bisa itu program ini. Program percepatan pembangunan pertanian ini tidak akan bisa jalan. Dan itu ada ketentuannya. Yang dapat bantuan kriterianya punya berapa hektar yang akan mendapatkan bantuan bibit, pupuk, bla 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 segala macam dalam proyek pembangunan ini. Habislah petani-petani kecil dan muncullah petani-petani besar. Dikenjotlah pertanian. Itu saat itu yang terjadi. Selebihnya bisa dibaca sendiri. Soal bagaimana revolusi hijau ini dan mestinya kita semua bisa lebih mendalami itu. Karena apa? Efeknya sampai hari ini seperti yang tadi diceritakan Hasbi dan tadi panjang lebar diceritakan Pak Wahid, itu efeknya hampir sampai hari ini. Di mana-mana ditemui yang ada itu petani yang frustasi. Orang yang kemudian sudah memiliki tanah karena digejot dengan
apa tadi sistem tadi ya, yang paling efek, yang paling terasa dialami petani sekarang yang kemudian matinya tanah tidak lagi produktif karena selalu dihajar dengan pupuk kimia. Saya sangat yakin perjuangan Pak Wahid agar mempromosikan pupuk organik itu sangat luar biasa berat. Jangankan skalanya hektar, berapa batas saja kalau mau dipulihkan menjadi pupuk organik itu bisa puluhan tahun, dan itu sangat membuat frustasi. Ya kalau petani-petani kemudian yang juga digenjot untuk bisa sektor pertaniannya untuk menghasilkan uang, yang mana mau kalau pupuk organik lama dapat pemulihannya juga lama karena sudah berpuluh-puluh tahun ditumpuk pakai pupuk kimia oleh pemerintah dengan rezim revolusi hijau tadi. Untuk mengembalikan tanah seperti semula berat sekali, berat sekali. Maka bukan bermaksud bagaimana, bukan. Memang ini harus dilakukan, tapi skalanya harus bermasuk. Dan repotnya, ini kan melawan dengan petani yang sifatnya industrial tadi. Kalau industri nggak mungkin pakai pupuk organik, ya karena untuk kepentingan produksi. Coba saja dicek, jangan lebar-lebar lah, hektar, apalagi sampai 5 hektar, berat sekali untuk mengembalikan tanah yang sudah rusak oleh pupuk kimia, kemudian kembalikan pupuk organik. Itu ya, termasuk yang paling menurut saya yang paling parah Pak Wahid, dan ini perlu tadi menjawab pertanyaannya Dewi misalnya, yang paling parah yang terjadi adalah manusianya dioperasikan petaninya oleh revolusi hijau ini. Apa? Dengan kelompok-kelompok tani bikinan pemerintah. Kalau dulu para nenek moyang kita bertani itu berkelompok sesuai dengan kebutuhan. Atau diceritakan kalau mau nanam apa bukan dulu di RW, di RT, ya, atau di tingkat kampung untuk kemudian bersama-sama menyepakati kita mau nanam bibit apa nih. Karena bibitnya banyak pilihannya. Kalau di bulan-bulan begini bagusnya bibit ini. Kapan mulai nanamnya harus sepakati. Kelompok tani itu dibuat dalam rangka itu. Nanti kebutuhan untuk nanam ya barang-barang dicari. Manennya juga barang-barang manen, makanya ada panen raya, ada nanam raya gitu. Karena barang-barang. Kelompok-kelompok itu terbentuk dalam rangka untuk membuat atau untuk menguatkan sektor produksi pertanian. Karena suksesnya dulu walaupun panennya sekali setahun dan sistemnya subsisten, tapi untuk bisa mencukupi kehidupan bisa sampai 3-5 tahun. Itu terbukti di Persatuan Cipta Gelar, ada film. Mereka sekali setahun, tapi swasembada pangannya bisa mengalahkan pemerintah. Tahu? Itu ada videonya juga bikinan Mas Dandi langsung. Cipta Gelar, itu jelas membuktikan. Masyarakat ada Cipta Gelar mau membuktikan kalau swasembada pangan itu bisa dilakukan dengan menggunakan sistem panen subsisten, tidak menggunakan teknologi dan industri pertanian. Oke. Jadi kelompok-kelompok ini dihabisi. Dibentuklah kelompok-kelompok yang dibikinan oleh pemerintah untuk apa? Untuk menerima subsidi tadi. Disuruh rebutan ngakses bantuan dari pemerintah, karena kalau nggak begitu nggak bisa. Sementara realitasnya tadi kelompok-kelompok tani itu jadi kelompok-kelompok elit. Karena untuk mengakses dana itu, untuk mengakses bantuan harusnya yang punya sekian hektar. Jadi petani kecil akan tersingkir. Jadi ada kelompok-kelompok tani elit dan itu bentukan oleh pemerintah untuk mengakses dana tadi. Kocar kacir lah kelompok-kelompok tani. Ya gimana mau diorganisir? Untuk kebutuhannya atas dana, orang saling sibuk, kebutuhan itu. Kalau dulu saling dalam rangka menghidupkan sawah, ladang, tapi ini enggak. Berlomba-lomba untuk mengikuti program tadi, ketentuan-ketentuan pemerintah agar percepatan hasil pertanian. Maka dari itu dampaknya kelompok-kelompok tani hari ini atau belalau sulit sekali mengorganisir kelompok tani. Ada Serikat Petani Indonesia SPI, ada lagi Serikat Tani Indonesia STI, dan tani-tani yang lain banyak itu bermunculan. Tapi tadi sekarang sudah orientasinya bukan lagi rebutan proyek-proyek dari pemerintah, dan itu yang paling logis bagi mereka karena sudah didesain oleh pemerintah sejak zaman revolusi hijau untuk seperti itu ya katanya. Maka rembetan-rembetan yang lain dari adanya revolusi itu ditemui di berbagai lini.
Nah, yang lebih saat ini kemudian membuat semakin parah pertanian kita. Tadi pertanyaannya apa yang dilakukan si Malang Kadak atau bisa kalau orang Jawa itu Malang Kadak ya, mau mengikuti lanjutan revolusi industri, menjadikan pertanian menjadi sektor industri, nggak bisa, terlalu hancur lebur. Programnya revolusi hijau itu selesai dan tidak dilanjutkan, mengembalikan ke zaman dulu nonsense. Ini kita maaf, saya lagi ngomong ke kira-kira makronya kebijakan pertanian kita itu jadi maju kena mundur kena, kebingungan sendiri. Ya tadi ujung-ujungnya apa? Untuk menutupi sektor pangan kekurangan itu ya bilangnya aman sektor pangan kita, padahal sebenarnya dia nggak ngurusin itu di bawah. Urusannya petani itu nanti dengan tengkulak sampai ke pasar, pemerintah nggak ngapa-ngapain. Kalau dulu dikontrol ketika revolusi hijau dari hulu ke hilir itu urusannya negara. Begitu revolusi hijau selesai, tidak dilanjutkan lagi, orang-orang dinas pertanian sekarang nggak ngurusin karena bukan lagi jadi proyek negara. Belum tadi PSN, pembangunan, tambang yang menjadi andalan, sekarang pertanian bukan lagi menjadi sektor utama pembangunan nasional. Dihabisi saja, mengganggu saja pertanian itu, mendingan tambang lebih cepat negara mendapatkan penghasilan daripada mengandalkan dari pertanian. Jadi bertumpuk-tumpuk sudah dihabisi sama Orde Baru dengan revolusi hijau, efeknya kemana-mana. Sekarang sudah tidak lagi menjadi sektor utama pembangunan, gak pernah didukung tuh program-program pertanian, sejalan-jalannya saja tuh para petani warganya sendiri. Jadi kayak anak ayam kehilangan induknya, ini mau kemana kebijakannya, gak ada yang sibuk aja. Sementara mereka untuk menutupi masalah di sini, gampang impor selesai kok. Kita nggak pernah kekurangan beras, kita nggak pernah kekurangan sayur, bisa impor dari Thailand dan seterusnya. Berantakan petani. Itu kira-kira. Maka sekali lagi kalau bagi saya program-program ada LSD, food estate, main-main saja. Biar kelihatan pemerintah ini ngurusi pertanian, ngurusi pangan. Food estate mana ada berhasil? Kita nggak pernah berdaulat soal pangan. Tetap yang menjadi andalan adalah sektor impor. Maka kalau ditanya kebijakannya apa? Impor. Sekarang itu bagaimana mengimbangkan antara hasil pertanian dari petani-petani kita dengan barang yang dari impor untuk kebutuhan sektor pangan nasional. Kira-kira begitu untuk gambaran makronya. Saya sih bisanya yang begitu. Nah, maka untuk berharap kegerakan petani memang sudah sangat berbeda situasinya. Dengan zaman dulu adalah Campesiana gitu ya. Dulu teman-teman ada KPA, khusus pembangunan agraria dulu di awal-awal ada teman-teman saya tahu organisasi yang dulu menguatkan basis-basis pertanian, sekarang sudah selesai. Untuk sektor pertanian, kalau tidak dibarengi dengan gerakan-gerakan yang mengarah ke penguatan ke basis politik petaninya sendiri, sulit sekali. Kira-kira itu. Lah kemudian, sedikit lagi mungkin tambahan ke sektor kehutanannya. Kenapa kemudian pertanian tidak menjadi penting dan menjadi sektor utama pembangunan? Karena sudah tidak menjanjikan. Seperti tadi, sudah bobrok, tanah, pupuk segala macam sudah tidak bisa diharapkan. Ya, hanya untuk apa? Hanya untuk ya yang masih bertahannya para petani dengan ketahanan sendiri, nggak ada ceritanya keluar petani termasuk Menteri Pertanian ya kehutanan. Karena kalau ngurusi hutan bisa jadi kebun, bisa jadi tambang, bisa jadi yang lain, dan orang mau banyak tanam uang di situ. Dan ini yang lebih menjanjikan untuk pembangunan negara. Terjadilah yang sekarang ini proyek-proyek PSN itu ya seperti itu. Termasuk yang paling terbaru kawan-kawan perlu saya sampaikan ada green industry, green industry di Kalimantan Utara, ada di Malino, Bulungan, itu untuk menopang pembangunan IKN di Kalimantan Timur.
sudah diresmikan tahun lalu oleh Bapak Presiden, dan itu menjadi sektor green industri terbesar. Ya gimana kata terbesar, hutan kita paling besar. Saya lupa data persisnya. Ada sekitar 8 triliun untuk digelontorkan untuk industri. Bisa cek sendiri green industri Kaltara ya, teman-teman bisa cek informasinya. Itu dan itu sektornya kehutanan semua. Sawah udah nggak lagi. Pertanian agak sama sekali negara dilirik oleh pemerintah karena tidak bisa menghasilkan untuk devisa negara. Bukan lagi sektor utama pembangunan negara kita. Maka saya selalu ini kalau teman-teman yang mesti banyak kita lakukan ini mesti mempertahankan sektor kehutanan kita. Karena itu yang mau akan dihabisi oleh negara. Dihabisi dalam artian apa? Bisa panjang sekali ya. Kalau kemudian pertanian sawah itu nanti pangan, jadi kan juga sama pangan yang akan dihabisi. Dan bukan hanya pangan, kalau skalanya global, perubahan keadaan dunia ini, ya, kadang lagi lebar nanti saya jelasin itu. Bagaimana kita mesti mempertahankan hutan-hutan di bumi ini sebagai penyangga kehidupan di bumi ini. Oke, ini saya memberikan backgroundnya saja. Kenapa kemudian sektor pertanian jadi carut-carut begini dan tidak diurus oleh negara? Jangan berharap banyak dari pemerintah, karena mereka memang tidak punya perhatian dan tidak mengurus sektor pertanian kita. Biarkan petani berjalan sendiri, organisasi sendiri, apa sendiri. Toh negara sudah tidak butuh kamu, butuh pangan tinggal impor, selesai. Untuk kebutuhan pangan, pasokan makan, nggak bakal kelaparan kita, impor. Negara bilang itu. Jadi hasil pertanian malah petani itu ya buat makan dia aja kali. Kembali ke zaman subsisten ibaratnya, karena nggak dipakai lagi untuk kebutuhan sektor nasional, tapi kerusakannya sudah begitu parah yang ditimbulkan oleh revolusi hijau. Jadi pembalikannya akan berat sekali pokoknya. Kalau menurut saya ya, di samping tadi sektor produksi yang udah carut-carut kacau balau gara-gara revolusi hijau, apalagi dengan kehidupan petaninya sendiri. Karena kebijakan negara kita sudah tidak menginginkan itu menjadi kebijakan penting bagi sektor kehidupan negara untuk kebutuhan ekonomi nasional. Seperti itu. Semoga bisa memberikan saya gambaran makronya, tapi waktu sudah sangat kecil sekali bagaimana persoalan-persoalan di internal dari pertanian. Nah, kemudian yang lain tadi si Rasid itu kaitannya dengan kapitalisme dan seterusnya. Bagi saya ini sudah sangat nyambung karena kapitalisasi sektor pertanian tadi itulah yang menyebabkan kemudian kenapa sektor pertanian jadi seperti ini. Industri kapitalisasi itu kalau bicara pertaniannya tadi bagaimana proses-proses baik produksi maupun distribusinya itu dijadikan alat untuk mengumpulkan kapital, untuk mengumpulkan sumber-sumber ekonomi ya, keuntungan ekonomi dikomersialisasi. Tentu saja yang dibutuhkan adalah industri pertanian. Makanya kalau saya di beberapa tempat riset itu selalu yang saya pengen perhatikan adalah bagaimana perubahan pola-pola mindset dari petani, misalnya di masyarakat adat, dari yang subsisten kemudian menjadi ke komersil. Ternyata itu di mana-mana ditemui. Mana-mana ditemui. Saya lagi-lagi menceritakan barangkali yang belum mendengar, ketika saya di Wanaposangke, masyarakat adat Wanaposangke di pedalaman Sulawesi, benar-benar tengah hutan bahwa mereka Jokowi Presiden Indonesia nggak tahu, benar-benar nggak ada yang berbahasa Indonesia, kita punya KTP, nggak pernah mengikuti pemilu. Masyarakat adat Wanaposangke di tengah hutan, ya, saya ketemu dengan mereka, dan yang membuat saya kaget. Saat itu mereka sedang menanam pohon nilam. Pohon nilam. Saya yakin di antara teman-teman juga baru mendengar pohon ini. Saya juga saat itu baru dengar pohon nilam ini pohon apa? Ini pohon yang
dijadikan minyak, diperas daunnya lalu jadi minyak menjadi merek atsiri untuk mencampur parfum agar awet wangi. Jadi saripati melati, saripati mawar kemudian menjadi pewangi di parfum kita itu nggak bertahan lama kalau sudah dicampur minyak atsiri, dan itu diambil dari minyak nilam, pohon nilam, pohonnya kayak perdu, pohon apa-apa perdu gitu. Dan ini sport. Ini untuk kebutuhan parfum seluruh dunia, kebutuhannya. Pertanyaan saya, masyarakat yang cukup di Indonesia ada nggak tahu menanam nilam? Dari mana ceritanya? Bagi saya itu menarik. Ini mindset petani yang masyarakat adat ini siapa yang membuat orang ini jadi begini? Masyarakat adat itu kok menanam nilam? Dan ceritanya panjang. Dari mulai zaman Belanda mereka nanam kapra ya. Kelapa itu ya, dibuat kopra sih. Pemikir kopra sampai kemudian coklat dan macam-macam. Zamannya Belanda. Wih, ternyata memang komoditas petani, apa yang ditanam oleh petani itu betul-betul diterima oleh pemerintah. Kita tahu dulu zaman Belanda ada yang namanya kultur stelsel, ada yang namanya tanam paksa tebu, ya. Kemudian juga sebelumnya lagi ada namanya Preker stelsel, tanam wajib kopi. Tahun 1700 Belanda mewajibkan petani-petani Jawa untuk menanam kopi. Tahun 1830 kultur stelsel, Belanda mewajibkan petani-petani Nusantara khususnya Jawa untuk menanam tebu. Dan Soeharto dengan revolusi hijau tetap menanam padi tapi dengan mekanisme yang dijalankan seperti tadi. So lagi-lagi mau saya tekankan, urusan apapun rakyat kita, entah itu pertanian, kehutanan, perkebunan yang lainnya akan selalu terkait dengan kebijakan negara. Maka upaya yang lain untuk menguatkan biar tidak timpang begini, biar kuat begini, dua-duanya harus dilakukan. Internal petani dikuatkan dengan segala macam problematikanya, dan eksternalnya juga harus dikuatkan. Mesti kita memahami bagaimana paradigma pembangunan itu sedang dilakukan, karena akan selalu berdampak kepada yang di bawah. Dan mengecek itu, tadi pertanyaan Rasid juga yang satunya cewek tadi anak SPI itu, apa yang mesti kita lakukan untuk membangun kesadaran? Juga turun, lihat, cek di berbagai tempat, lalu temukan inisiatif untuk bisa melakukan perubahan itu. Dan pastinya tidak mudah dan pastinya berat, apalagi yang melawan yang eksternal tadi, sementara yang internal sudah terkadir seperti itu. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan tambahan refleksi, pembacaan, refleksi atas problem kehidupan pertanian kita saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya nambah dikit ya. Ini saja kaitannya dengan Pak Sator itu. Sebenarnya gini, kita tuh pertama nggak percaya sama negara ya, tapi yang kedua itu kita itu udah dihabisi loh budaya tani kita itu. Jadi orang tani itu udah benci dengan dirinya sendiri, benci pada tanah. Itu tuh nggak bisa kita mengharap negara itu menyembuhkan ya kita gitu. Jadi gerakan kita itu ayo memulai gitu dari berbagai aspeknya gitu bareng. Kalau enggak itu nggak bisa kita memohon kepada negara silakan memulihkan budaya. Nah, sektor budaya itu sektor paling dalam struktur sosial. Kalau di atasnya itu pengorganisasian sosial dan politik, itu ada rodok ketok. Nah, yang paling tinggi itu adalah kebudayaan tampak, itu adalah gedung, struktur apa namanya. Jadi strata budaya itu ada tiga. Hal yang nampak, visible culture, kemudian invisible culture itu yang kemudian organisasi yang politik, sosial, budaya. Nah, yang terakhir itu adalah nilai budaya. Nilai budaya kita sudah rusak. Nah, dengan demikian kalau
gerak internal tadi itu nggak bisa kita mengharap negara menyelesaikan tentang kultur tani, juga bisa kita, maka ya kita ini anak-anak muda ini. Kalau enggak ya kasihan nanti masa depan kita. Nabi Muhammad ini sudah mulai agama Sampai subuh. ya gitu. Pokoknya ini yang namanya kok sesuk kuwi dino kiamat. Nang tanganku yo ono gedung apa? Biji. Kowe kudu nanam walaupun kamu tahu besok itu kiamat. Itu tengah-tengah Nabi Muhammad. Jadi ya dia kudu perbaiki soal budaya tentang menanam. Kadang-kadang banyak yang nggak percaya loh Nabi petani. Ayo, makanya orang paham nanti. Oh kok gini Nabi petani. Oh, Mbah Baik yang suka pindah ya. Suka nyaman, tangkap. Jadi pertanyaan ini, kalau kita jadi umatnya Nabi dan kita jadi petani, apa bener Nabi petani ya? Udah kebakaran sunnah tuh. Harus cinta. Jangan-jangan Nabi bukan petani. Dagang memang dagang. Tapi yang didagangkan adalah ya produk petani makan. Saya bukan petani ya? Petani nggak dia? Petani juga. Karena pada saat ke Khaybar itu Nabi Muhammad mengorganisir masyarakat petani dan Nabi Muhammad belajar tani. Dan Nabi Muhammad pernah salah terkait mengawinkan kurma. Nah, Nabi Muhammad pas salah satu sahabat ya kurmanya gagal panen. Nabi gimana nih? Oke, kamu kan gini nih. Ternyata keliru Nabi Muhammad. Tapi antum a'lam bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang persoalan-persoalan teknologi kehidupanmu. Jadi dengan demikian Nabi Muhammad itu juga punya hati. Mengorganisir itu tidak saya memberi pengetahuan, tapi mengorganisir pengetahuannya. Makanya loh, sejarah Nabi itu perlu kita baca ulang juga. Betul. Kalau suatu nuril yakin kira-kira kurang lah. Ya. Di pondok pesantren gitu sampai ke situ kan. Kita harus menafsir ulang mengenai sejarah tani. Sebenarnya dengan berbagai ini Pak Kiai yang ngomong jawab kita. Ini kalau udah bahas bagaimana sejarah Nabi itu bakal sampai subuh. Iya. Tanda-tanda. Rokok. Iya. Tadi sudah sangat panjang lebar ya. Semakin malam tadi dari penjelasan dua pemantik kita, aku juga kayak ikut membayangkan gitu. Kayak tadi ibaratnya balik melawan itu kan dua ini tadi. Bagaimana kita kuda-kuda itu dari kita menguatkan apa internal, yaitu produksi tadi yang sudah disampaikan sangat detail oleh Pak Wahid. Kita perlu juga mengetahui tentang apa, mendalami soal itu. Bagaimana kemudian dari produksi kita perlu tekan juga nih ongkos-ongkos produksi tadi yang dijelaskan oleh Pak Wahid, untuk agar apa, petani ini bisa meminimalisir pengeluaran modalnya gitu. Lalu tadi bagaimana kita mengetahui alur dari distribusi dan membangun jaringan-jaringan untuk membangun pasar sendiri. Dan yang tak kalah penting juga tadi yang sudah disampaikan panjang oleh Ustaz Tori, bahwa dari apa yang kita perjuangkan di bawah ini ada sistem eksternal yang sangat kuat yang kemudian ini merampas, bukan hanya melemahkan sistem produksi para petani, tapi merampas ruang hidup para petani ini, sehingga jalankan untuk melakukan produksinya, tetapi untuk jalankan untuk mengembangkan apa hasil produksinya. Untuk melakukan saja tidak mampu gitu, karena ada sistem atau tadi yang disebut sistem makro yang eksternal tadi. Jadi kita butuh kekuatan itu, dan saya lihat juga, nggak tahu ya, dua pemantik kita ini ada gitu sense dari keduanya gitu.
Jadi teman-teman bisa teman-teman bisa sangat terbuka tadi, Pak Wahid maupun Gus Satori, teman-teman bisa mendalami tadi di uang sakerta bagaimana Pak Wahid mengembangkan itu semua, terus juga Gus Satori juga teman-teman di Salam Institut juga tadi yang sudah dijelaskan oleh Gus Satori, gerakan-gerakan yang juga kita harus memahami dan mengawal sistem yang pakem itu. Karena ada yang kurang dari yang dan perlu dikuatkan. Satu lagi tadi juga yang sampai terwakil dan saya juga ini perlu juga dan penting juga untuk menguatkan entah itu petani, nelayan atau yang lainnya, kelompok-kelompok kecil. Tadi problem utama mereka ketika ngomong internal adalah di samping produksi yang paling sangat dirasakan mereka adalah distribusi. Itu yang paling penting. Ya, atau balau yang kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Karena kalau sudah distribusi yang dihantam, mau capek kayak apa, kualitas produksi kayak apa, dihargai murah, wah habis. Bagaimana caranya menaikkan harga jual, tapi kemudian menurunkan harga beli dari ke konsumen? Yang tadi yang saya sebut setan. Sebenarnya disitulah yang paling fokus dari kalau saya perspektif saya, bahwa prospeknya bagaimana produksi, maka problem utama kalau menurut saya dari internal petani adalah menguatkan proses distribusi ini. Kalau skalanya kecil, petani kecil tadi bahwa itu jadi potensi yang luar biasa kalau bisa mengorganisir petani. Tapi problemnya memang di situ. Sulit sekali kalau skalanya besar. Terus jangan ngomongin nasional. Lokal daerah saja petani-petani, katakan petani beras yang ada di Cirebon semuanya kita organisir lalu yuk bentuk koperasi, berat. Kalau skalanya agak besar. Kalau sekarang cuma komunitas, 1-2 komunitas, langsung kita menjual lahan produksi pertanian konsumen mudah sekali. Ini kita bicaranya skala yang besar untuk kebutuhan petani seluruh Indonesia. Makanya sulit sekali pertanian tadi Dewi untuk mengorganisir petani itu sulit sekali. Karena sudah diobrak-abrik oleh pasar tadi. Maka saya akan janji ketika dia sudah ngomong begini, mana buktinya mengorganisir petani itu untuk bikin koperasi sulit, berat, ya, dan saya mau tahu bagaimana konsepnya dia setelah jalan-jalan itu. Berat sekali. Ya, sekali lagi saya tekankan, kalau skalanya kecil komunitas sangat gampang. Saya sudah eksperimentasi untuk petani-petani bawang di Losari, kalau mau organisir skalanya kecil, Tawangsari khususnya, itu pun berat sekali, sekecil aja. Karena taruhannya komunitas barang mereka, bawang misalnya ya, mereka panen langsung tusuk, apalagi nelayan, rajungan ikan, kalau nggak langsung dipasarkan jadi uang, ya mereka ketar-ketir akan jadi apa nanti barang saya, uang saya satu bahu kok, hampir 90. Bawa barang ke Cibitung tuh duit saya juta. Kalau nggak dibeli selesai. Saya sendiri yang belajar jadi petani dengan skala yang agak lumayan besar. Saya cuma satu bahu dengan memproduksi 90 juta uang saya pribadi. Saya pengen tahu seberapa berbahayanya bagi kehidupan saya harus menaruhkan uang saya itu. Akhirnya saya tepar juga, tumbang juga. Yang penting lah dan balik. Tapi dapat ilmu ya. Dapat ilmunya itu saya dapat ilmunya dan saya akan strategi berikutnya untuk bergerak untuk membantu mereka. Saya membayangkan ini mana para aktivis di Pak seperti Bitung ini nggak ada, mereka nggak hadir sama sekali untuk membantu petani agar harganya bisa lebih tinggi. Nggak ada mereka sama sekali, mau KPA, SAI, mana aktivis lingkungan, nggak ada di situ. Yang ada preman-preman bertato yang kemudian memainkan harga. Dan saya betul-betul ditekan. Ini saya yang bekerja kemana-mana, nggak bisa ngapa-ngapain. Saya bawa sama barang. Loh, kamu mau organisir petani yang begitu banyak dengan resiko mereka barang tidak akan dibeli, habis. Kalau nggak dibeli murah oleh mereka. Ya pilihannya daripada saya capek ke Cibitung tetap dibayar segitu, agak tengkulak datang sedikit, ya pas saya nanti. Ya idealnya barang-barang yang panen barang ini yuk dikumpulin,
oleh organisasi yang dibikin oleh petani ini, koperasi, lalu dengan cepat mereka bisa langsung distribusikan dengan harga yang lebih tinggi. Masih mimpi. Kayak gitu masih mimpi. Petani kita sulit untuk bisa seperti itu. Dan tidak banyak yang concern seperti itu. Memang saya bilang tidak ada. Dan petani-petani tadi yang menjerit itu yang mereka pengen dibantu di situ. Kalau kemudian dari 4.500 dihajar 6.000 itu mereka sangat wah bergembira. Iya, kalau ada yang berani menjanjikan koperasi petani yang kemudian dibikin yang biasanya Bapak jual 4,5, yuk kita bikin koperasi bisa dinaikkan harganya 6.000, tapi nanti ke konsumen bisa cuma 8.000. Tak pangkas itu. Yes, sekarang komunitas bisa, tapi soal besar masih mimpi. Menurut saya itu PR yang paling berat untuk kita menampung para petani Indonesia, seluruh Indonesia. Gitu, jadi sulit, bukan tidak mungkin ya, sulit. Dan itu PR saya dan saya akan tuntut Dandi yang sudah memanas-manasi kita semua. Kalau bagi saya sih gagasan itu sudah lama. Yang diomongkan dari bikin koperasi itu sudah lama. Ini kami lagi garap ini ya di fasilitas. Kami sedang mengembangkan teknologi untuk pengolahan awan, mengeringkan. Jadi kalau ikan itu kalau basah ya 3 hari busuk, tapi kalau dikeringkan itu ya berbulan-bulan. Nah, desa-desa kita itu nggak punya teknologi itu. Nah, kami lagi bikin rumah kaca kecil. Itu nanti bisa untuk produk herbal, bisa produk apa namanya itu jahe, kunyit dan seterusnya itu, dan juga produk ikan untuk nelayan. Tapi lagi bangun ini. Jadi teman-teman itu nanti bisa ini sektor distribusi itu dari bisa lebih leluasa karena kita mengontrol produksi ikan, yaitu dengan teknologi pengawetan. Saya sangat heran pada saat kemundung pesisir kayak ini, desanya berantakan sekali dan tidak ada infrastruktur yang membantu mereka. Kuku mana? Pusing kalau di kampung aku kayak itu. Tapi ya kita memang butuh ya orang-orang yang ngerti tentang bagaimana mengelola ruang publik itu. Dan itu hanya muncul dari imajinasi-imajinasi yang mengalami, merasakan, mengembangkan gitu. Ini pentingnya salah satunya. Jawara. Nah, itu ya. Kalau teman-teman nanti pengen mengembangkan itu ya harus bareng-bareng. Itu kita bisa belajar. Berapa teman sini sudah sering saya baik berapa film Mas Hasan bisa. Terima kasih. Oke, sebelum dulu dong. Terakhir nih, mungkin closing statement buat mengajak gitu teman-teman, gimana sih anak muda gitu untuk lebih prihatin, lebih ada sense gitu untuk membantu petani, untuk memajukan sektor pertanian di Indonesia, sektor pertanian maupun sektor maritim gitu di Indonesia. Mungkin dari Pak Wahid. Ya pokoknya teman-teman harus bareng-bareng ini ya. Belajar jadi tani itu keren loh ya. Tapi kalau kalian bisa jadi tani super keren. Aku nggak bohong ini, sangat keren. Orang agamis itu seneng kalau tingkat derajatnya itu dalam hatinya itu kalau jadi sufi kan. Tapi jadi dosen udeng-udeng sufi kan. Suruh nyangkul, kalau suruh nyangkul masih malu, urung. Yang dilalui oleh petani itu lapis akhwat secara roh. Nah itu kalau pengen jadi tani itu bukan main. Dan itu sederhana aja. Coba cara contoh. Budaya kerja kita harus bentuk. Nah itu bisa sekali. Belajar bareng. Ini saya juga belajar bareng Mas Jo ini itu bisa cerita itu. Jadi di sana kita lakukan itu. Aku kalau di YN di sini buat ini ya. Oh jangan tanya ya, kalau di sana ya bodoh ya, ngangkul dan sebagainya. Dan
nyakul, gagah, presentasi di forum-forum, melakukan kerja, ya itu bagian dari pekerjaan. Nah kalau itu kita dihambat oleh image, wah nggak keren itu, wah itu rendah itu, nah, kita itu belum selesai. Kalau belum selesai itu menghambat sekali. Nah untuk menghancurkan hambatan pikiran dan perasaan kita itu mencoba bareng bersama-sama. Nah itu adalah qorikoh yang paling bagus. Ahlus sunnah wal jamaah. Jamaah itu adalah pengetahuan yang bersifat kolektif. Ahlus sunnah itu adalah berdasarkan teladan. Nah ini tafsir baru toh, beda bahasa Asy'ari. Tapi aku ya boleh bahasa Asy'ari tenang. Tapi ini tafsir baru. Nah jadi teman-teman ini, teman-teman semuanya ini bisa kita belajar. Gak mungkin kalau kita itu sendiri dengan. Jadi harus belajar. Dan tenaga teman-teman itu banyak banget loh, energinya banyak, pikirannya banyak, dan itu sayang banget. Tapi kalau kita nggak mulai gitu, ya aku begini karena juga kita agak lambat juga. Umur berapa ini baru mulai. Dulu ya wah senengannya diskusi seperti ini, kayaknya kayak yo, tapi perubahan apa yang terjadi? Aku aktif di LSM itu 20 tahun. Dan aku juga mengevaluasi tentang apa namanya strategi. Dan sekarang ini yang melakukan itu hasil dari renungan panjang. Oke baik itu. Tapi teman-teman punya hak untuk menggunakan diri di mana saja. Tapi mungkin soal pertanian dan memunculkan kehidupan itu kita bisa bersama-sama. Teman-teman tidak harus jadi total di situ, tapi teman-teman tetap mencari pengalaman, profesi dan sebagainya. Tapi menyempatkan sekian waktu di situ. Itu namanya paham kerelawanan, itu yang sedang kami bangun. Apa namanya voluntarisme. Nah itu yang kita masih jarang untuk mengumpulkan itu dan mengorganisir itu. Kami mengorganisir itu. Yang melakukan di Wangsakerta itu bukan orang yang tidak sibuk, semuanya bekerja nyari duit untuk keluarga. Tapi di sisa-sisa itu di sana bekerja untuk membangun kolektivitas itu. Jadi sisa-sisa waktu. Ada yang di sana hanya beberapa waktu, ada yang agak banyak, ada yang sedikit dan sebagainya, tapi bisa bersama-sama menjadi bagian dari keseluruhan budaya untuk mencintai tanah, petani, lingkungan, itu menjadi satu satuan yang holistik. Mungkin itu aja, moga-moga bermanfaat. Ya, baik, closing. Mana closing? Ya, kalau dari saya juga mengamini katakan Pak Wahid, yang paling penting itu melakukan sesuatu, jangan tinggal saja apapun itu. Maka kalau saya dan menjadi prinsip dalam hidup saya, pertama konsep belajar itu mesti terus menerus dan berbagai situasi, karena situasi memang beragam, situasi memang macam-macam, dan itu mestinya kita bisa terus bergulir pelajari apa yang dihadapi di Wadas, apa yang dihadapi di Sukamulya, para petani dan seterusnya. Itu harus kita masuk ke dalam. Semakin banyak arena belajar yang kita masuki dan kita singgahi, lalu kita dalami dan kita merasuk di sana, akan semakin kemudian menyadarkan kita, saya pribadi, untuk iya, saya belum melakukan apa-apa. Ada banyak persoalan yang dihadapi, dan persoalan itu kemudian bisa ditarik, persoalannya di sini, persoalan itu. Kalau setelah tahu, ayo kita lakukan bagaimana persoalan ini bisa di. Maka kalau bagi saya, agak teman-teman bergerak, terus bergerak kemana-mana. Kalau kalian yang masih di kampus ini ya jangan di kampus aja kan. Ada banyak yang bisa kita pelajari di sekitar kampus ini. Kalau bahasa kerennya riset, lalu muncul bahasa riset. Karena sebenarnya dilakukan tadi dengan keliling-keliling
itu sedang melakukan menginventarisir sebagai persoalan dan yang luar biasa film perdana dia sudah mengajukan solusi bikin koperasi. Berani sekali dari rumah bapak sudah ngomong koperasi, tapi begitu dia sudah langsung menyimpulkan. Mudah-mudahan nanti nongol berikutnya bagaimana koperasi yang dia bayangkan. Kalau dulu di film bukan bang, sudah ada yang pernah lihat ya, dia mereview bagaimana CU bergerak, kredit union itu jenis koperasi kerakyatan yang dikelola di sektor-sektor kehidupan masyarakat manapun, termasuk petani. Sebenarnya sudah ada contohnya koperasi kredit union ini. Nah, saya lagi nunggu apa model yang kredit union yang nanti digagas sama dia atau yang lainnya. Artinya dia pilih langsung menghasilkan ide dan itu bisa disebar ke mana-mana. Fenomenanya atau realitasnya ditunjukin ke banyak orang. Itu bagian dari proses belajar. Dan proses seperti ini yang mestinya terus dilakukan biar kita bisa banyak melihat bahwa persoalan itu ternyata sangat kompleks sekali dan kita belum bisa melakukan apa-apa. Dan nanti kita melakukan banyak hal untuk itu, belajar berbagai lini kehidupan masyarakat. Jangan kalau saya suka berpetualang, makanya jangan misalnya alhamdulillah bersyukurlah saya yang pernah ke Papua, lalu saya lihat bagaimana kondisi di Papua dan membuka mata saya dan menjumpai beberapa asumsi yang dulu saya miliki. Banyak hal yang saya ikut berpetualang. Penjajahan itu dilakukan orang Jawa di sana. Saya sampai langsung merinding. Dia ada satu kampung namanya Asiki di Papua, pedalaman Papua. Ini kampung tempat tinggalnya orang-orang Korea yang menjadi pegawai dari Korindo. Korindo ini perusahaan sawit milik Korea yang ada di Bovendigul, nama kampungnya Asiki. Dia bukan ibu kota distriknya namanya Jatir. Ibu kotanya Getendiri. Getendiri kalau mau masuk ke sana nyebrang sungai dulu sekitar 1 jam naik speedboat, dan kampungnya ada listrik baru jam maghrib sampai jam 12 malam. Di situ nggak ada aliran listrik. Ini pusat desanya, pusat distriknya Jatir namanya Getendiri. Nah, Asiki ini bukan pusat pemerintahannya, tapi menjadi tempat tinggal para karyawan. Tapi kayak istana di dalam hutan, ada rumah sakit, ada hotel, aspal, kayak bukan di Papua. Itu di tengah hutan. Saya masuk dari Merauke, terbit Bovendigul itu, masuk ke kebun sawitnya Korindo, mobil perjalanan 80 km per jam, 1 jam nggak keluar. Saya dibayangkan luasnya. Itu punya orang Korea di Papua. Punya Korindo dan karyawannya tinggal di Asia. Itu jadi pusat ibu kota yang ramai sekali. Saya terkejut, Papua ada hotel, ini apa, macam-macam. Wah, yang namanya sinyal lancar sekali. Segala macam rupa ada. Saya nanya-nanya, parah. Yang punya barang-barang Jawa, Medan. Mana orang Papuanya lah di pojokan sana lagi jualan hasil bumi sambil minang begitu ya, ngelemprak begitu. Ya oh, pribuminya. Dan dijajah sama para pendatang ini yang difasilitasi orang Korea. Orang Papua begini amat nasibnya. Dan seterusnya saya sampai merenung, ini memang kacau negara ini. Orang Korea dibiarkan hidup begitu mewah, melimpah dengan pabrik sawitnya, mereka dapat uang begitu melimpahnya. Orang-orang Papua yang punya hutan terlantar seperti itu. Saya masuk kampungnya lebih prihatin lagi, namanya Kampung Anggai, Kampung Getendiri. Masuk ke dalam harus pakai speedboat.
makan susah, sisa apa lagi? Tuan rumahnya. Wow. Nah, ya barangkali tentunya di antara teman-teman nggak bisa memiliki kesempatan itu. Saya bertekad ingin keliling-keliling untuk kemudian ternyata persoalan negara kita ini sebegitu kompleks. Ada banyak persoalan yang itu tidak siap. Kemarin dari Malino, Kalimantan Utara juga saya mendapatkan ngeri sekali. Rencana-rencana proyek-proyek pembangunan, ada tambang batu bara, lahan-lahan gambut yang sudah mulai dihabisi oleh kebun sawit dan seterusnya. Ya lagi-lagi kemudian orang-orang pemilik lahan, hutan dan seterusnya ini yang kemudian dicari tidak mendapatkan apa-apa dan seterusnya. Lagi-lagi dalihnya untuk pembangunan. So, kalau Anda punya kesempatan dan itu saja kesempatan belajar, kalau ada dan kalau nggak ada dicari dan terus dicari, yuk buka cakrawala. Persoalan negara kita ini kompleks, ada banyak sekali. Persoalan kehutanan, persoalan perkebunan, pertambangan, persoalan kemanusiaan tentunya yang paling memprihatinkan. Selalu saya di mana-mana lihat ada banyak, masih banyak dan banyak sekali terjadi penindasan manusia kepada manusia yang lain dengan cara yang tidak beradab. Yuk kita melakukan itu, dan apa yang bisa kita lakukan untuk itu? Ya tentu saja saya pun melakukan beberapa hal untuk melakukan perubahan-perubahan. Terima kasih, itu yang bisa saya katakan. Semoga kita terus tetap bergerak dan melakukan sesuatu, jangan diam saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong untuk kedua pengantin kita ini. Jadi intinya untuk semua, terutama teman anak-anak muda, jangan berhenti untuk belajar, terus cari pengetahuan dan gali, dan jangan pernah takut untuk mencoba. Gitu aja. Dan untuk Mas Dandi ditunggu part selanjutnya. Closing sebelumnya moderator lebih keren. Oke, terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf apabila di nobar dan diskusi ini banyak salah-salah kata atau apapun. Dan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.